timbul pertanyaan baru. Setelah momentum di H4 yang memvalidkan re-entry weekly, apakah kita bisa masuk di re-entry H4 atau kita masuk kembali di top BB H4? Sebab di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan atau request dari Pak Mamat ya, melalui link Saweria, sehingga Mimin mudah dalam mengambil pertanyaan dan membuat video. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya seperti Pak Mamat, teman-teman bisa menggunakan link yang ada di sini, yaitu link Saweria. Nanti teman-teman bisa inputkan pertanyaan sehingga mudah untuk Mimin jawab dalam memfilter juga. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kita yang lain, agar teman-teman kita yang lain bisa belajar secara gratis bersama kita. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang layer entry yang mulainya daripada re-entry weekly dan batas pengambilan re-entry-nya di time frame berapa. Nah, di sini kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dari Bang Mamat. Kita coba buka satu pair yang cukup jelas berkenaan salah satu setup re-entry yang kita mulai dari weekly. Kita coba cari. Kemarin kalau tidak salah re-entry yang bagus ada pada time frame weekly. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa lihat ada momentum dan ada kawasan re-entry. Oke. Kemudian sebelum untuk sell ada juga re-entry buy yang mana setelah berlaku setelah arah kukuh ataupun berlaku setelah momentum, sehingga re-entry itu mulai lemah ataupun terbatal di area sini. Oke, sekarang kita fokuskan dulu kepada re-entry mulai daripada weekly dan batas pengambilannya. Nah, kita sudah sering bahas bahwa di setiap antara satu time frame apabila berada di MA5, MA10, maka di time frame bawahnya akan berada di top BB. Dan top BB terbagus apabila bersamaan dengan EMA50. Kenapa EMA50? Karena EMA50 adalah perjalanan 50 candle dan merupakan tren pada suatu time frame. Dan kalau kita lihat sekarang di area-area entry pada weekly, maka kita akan melihat kepada daily akan selalu berada di top ataupun low BB. Oke, teman-teman bisa lihat di sini berada di top BB dan berada pada kawasan-kawasan low BB. Oke, baik untuk kenaikan ataupun penurunan selalu akan berada di area-area top BB. Kenapa di top BB? Karena MA5, MA10 pada weekly adalah kawasan top BB pada time frame kedua. Kalau weekly, maka akan berada di top atau low BB pada time frame daily. Nah, di antara kawasan-kawasan top BB yang cantik, yang clear, yang jelas adalah kawasan-kawasan rejection EMA 50 ataupun istilah yang sering kita sebutkan adalah extreme diamond atau kawasan-kawasan rejection. Dan kalau kita lihat di kawasan-kawasan re-entry pada weekly, maka sering sekali di time frame kedua di kawasan rejection ataupun kawasan top atau low BB. Dan kita juga harus ingat
Apabila di time frame weekly berlaku kawasan-kawasan re-entry, kita harus ingat yang memvalidkan setup re-entry weekly adalah momentum di time frame ketiga atau momentum di time frame H4. Nah, di sini kita akan lihat apa yang telah berlaku dan sebelum berlaku untuk validnya suatu setup. Nah, contoh di sini berlaku ekstrim dan MHV beberapa kali, setup itu baru akan jalan setelah ada momentum. Ya, inilah momentum kalau versi Cigulan itu momentum mat kilau dan kawasan ini adalah MHV. Oke, tapi kita harus ingat dulu yang memvalidkan setup time frame pertama adalah momentum di time frame ketiga. Kalau ini weekly, yang memvalidkan adalah setup weekly adalah momentum pada time frame H4. Oke, kita coba lihat ke belakang apa yang memvalidkan adalah momentum. Selalunya akan divalidkan dengan momentum baru setup itu valid dan jalan. Ya, kita bisa lihat setup itu baru valid setelah ada momentum, baru setup itu jalan. Seperti ini. Sangat-sangat jelas antara memvalidkan setup. Oke, sebab itu kalau kita mau mencari pucuk akar sebelum setup itu valid, maka kita bisa menggunakan cara memvalidkan ekstrim dan MHV ataupun cara memvalidkan MHV dan ekstrim. Nah, seperti itu. Tadi pertanyaannya, dan batas pengambilan re-entry-nya itu di time frame berapa? Kita bisa mengambil re-entry di dalam perjalanan re-entry weekly ini apabila telah valid, maka kita bisa masuk setiap re-entry pada daily ataupun time frame H4. Oke, contoh kita tandai satu area saja supaya memudahkan. Nah, contoh re-entry weekly ini yang akan valid setelah muncul momentum di time frame H4. Kalau re-entry sell maka akan muncul momentum sell dulu di H4 baru valid. Nah, kawasan ini baru muncul momentum. Oke. Nah, timbul pertanyaan baru. Setelah momentum di H4 yang memvalidkan re-entry weekly, apakah kita bisa masuk di re-entry H4 atau kita masuk kembali di top BB H4? Sebab di sini kalau momentum di time frame ketiga akan sering berlaku arah kukuh di time frame H1. Nah, kalau H4, kalau MA5, MA10 pada daily maka top BB H4. Maka bagaimana cara kita tahu? Dia akan mengambil re-entry di daily ya yang mengikuti perjalanan re-entry weekly. Kita bisa memanfaatkan momentum ya. Jadi kita bisa memanfaatkan peranan momentum untuk sampai ke top BB di H4, maka di H1 harus ada momentum buy. Dan ketika muncul momentum buy di H1, maka destinasi momentum adalah ke top BB H4. Setelah sampai di top BB H4 tidak ada momentum, maka validlah re-entry daily. Re-entry daily ini adalah re-entry di dalam re-entry weekly. Jadi kita bisa terus masuk di setiap re-entry yang berjalan. Misalnya setelah muncul re-entry weekly, besoknya atau lusanya ada re-entry daily ataupun dilanjutkan dengan re-entry pada 4, kita bisa masuk. Inilah kawasan-kawasan layer entry. Untuk kita ikuti, sebenarnya perjalanan re-entry pada setup H4 ini adalah re-entry dari weekly dan daily. Makanya penurunan itu terus berlanjut. Sebab apa berlanjut? Karena kekuatannya dimulai dari perjalanan weekly. Jadi kalau kita mau ngambil weekly, maka kita akan berfokus kepada swing trader. Artinya kita akan hold posisi trading kita berminggu-minggu ataupun berhari-hari. Oke. Nah, itu cara kita
menggunakan re-entry weekly tetap sama seperti time frame lainnya. Nah, kadang-kadang kita tidak sanggup menunggu re-entry itu valid. Itu yang terkena ketika terbatal suatu re-entry. Contoh, ini ada momentum, ada re-entry. Ada momentum, re-entry di kawasan ini terbatal. Re-entry di kawasan ini sampai ke minggu terbatal. Kenapa? Karena di time frame kedua tidak ada dukungan untuk mendukung setup itu valid. Di time frame ketiga pertama kali untuk memvalidkan setup itu. Sebagai time frame ketiga adalah harus ada momentum buy untuk mendukung validnya setup re-entry. Ini setaway yang panjang, ya, setaway yang panjang dihampat, tidak ada satupun momentum buy yang mendukung perjalanan re-entry weekly. Oke, tidak ada satupun. Mungkin ini ada kelihatan momentum buy pada 4. Nah, ini kelihatan. Tetapi ini dalam keadaan BB mendatar. Kalau kita lihat kepada daily tertahan di kawasan-kawasan EMA 50 ataupun kawasan-kawasan golden. Oke, nah sebab itu dia setup daripada weekly ini terbatal. Nah, kadang-kadang kita tidak mau menunggu valid karena kita mengejar pucuk akar. Tapi kalau kita menunggu valid terasa agak lama dan agak jauh. Kadang-kadang kita mengejar pucuk akar seperti ini. Dan kebiasaan re-entry itu berpotensi terbatal biasanya setelah berlaku 3 kali re-entry. Itu berpotensi re-entry ketiganya akan terbatal karena kebiasaan re-entry yang ketiga itu candle dengan E50 sudah agak berjauhan. Nah, di sini contoh re-entry pertama setelah arah kuku valid, re-entry kedua setelah momentum valid, re-entry ketiga setelah momentum juga valid. Nah, re-entry keempat terbatal. Ya. Nah, ini ada pertanyaan juga, Min, ini ada momentum, kenapa re-entry ini terbatal? Nah, ini kita harus melihat di time frame atasnya. Di setiap kali pertemuan EMA50, apakah itu momentum ataupun itu rejection, kita harus lihat satu time frame di atasnya karena kebiasaannya area-area MA5, MA10 dulu. Nah, kawasan EMA50 memang sangat kuat apalagi di time frame besar. Ya, sudah ketemu ya jawabannya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami untuk pertanyaannya yang dimulai daripada weekly. Kita bisa masuk ke re-entry dalam re-entry di time frame daily dan time frame H4 yang mengikuti perjalanan time frame re-entry weekly. Nah, itu bisa dilihat di belakang yang terjadi setiap kali re-entry itu valid, selalunya di time frame ketiga selalu ada momentum. Dan di saat re-entry itu terbatal, selalunya juga di time frame ketiga tidak ada momentum yang mengikuti setup time frame pertama. Tak mengenal weekly, monthly, daily, berlaku di semua time frame dan di semua pair. Contoh kalau kita lihat juga di kripto misalnya seperti Bitcoin, ya kita bisa melihat dari weekly karena requestnya dari weekly. Nah, di sini ada satu re-entry daripada weekly, selalunya akan valid setelah muncul momentum buy. Setelah muncul momentum buy, baru dia akan ada pergerakan yang mengikuti setup time frame pertama. Sebelum muncul momentum buy, selalu akan ada ekstrim, MACD, dan sideways yang agak panjang. Tapi kalau sudah muncul momentum, nah itu artinya kekuatan bermula untuk destinasi momentum H4 ke top BB daily. Apabila dilanjutkan dengan momentum di daily, maka destinasinya ke top BB weekly. Selalunya akan seperti itu. Makanya kalau ada setup yang terbatal, sebaiknya kita keluar dulu untuk mencari setup yang lebih bagus. Untuk apa kita bertahan apabila setup itu sudah
terbatal. Kita cari yang aman, yang probabilitasnya lebih tinggi. Begitu juga untuk goal, sama juga perjalanan dan memvalidkan setup itu sendiri. Contoh yang terakhir di area re-entry ini akan valid setelah muncul momentum di time frame H4. Nah, sebelum muncul momentum di time frame H4 selalunya akan berlaku sideways atau keadaan BB mendatar. Tapi bila sudah muncul momentum buy, maka divalidkan lagi dengan EMA 50 yang cross di bawah mid BB, maka setup perjalanan weekly ini sudah aktif. Kemana destinasinya? Top BB daily. Dan apabila muncul momentum di top BB daily ataupun low BB daily, destinasinya ke top atau low BB weekly. Dan ini pun sudah sampai. Jadi kita bisa memanfaatkan peranan perjalanan momentum di time frame ketiga. Yang pertama untuk memvalidkan setup di time frame pertama. Kemudian kita masih bisa hold lagi apabila berada di time frame kedua muncul juga momentum yang baru. Artinya dia akan ke top BB weekly. Selalu seperti itu perjalanan multi time frame. Jadi kalau kita menunggu setup itu valid, kita akan lebih selamat. Cuman harus sabarnya lebih tinggi ketimbang kita mengejar pucuk akar. Mengejar pucuk akar boleh-boleh saja, tapi apabila terbatal harus cut loss, jangan bertahan. Ya, beda cerita kalau setup yang sudah valid dengan time frame 3 itu probabilitasnya lebih tinggi. Apalagi kalau kita seorang swing trader, maka kita harus benar-benar menunggu setup itu valid supaya hold position kita lebih aman. Sebab kalau kita sebagai swing, kita tidak pantau setiap saat. Beda cerita dengan scalping atau scalper. Itu dia penjelasan berkenaan dengan mulai re-entry daripada weekly dan batas pengambilan re-entry-nya itu di time frame berapa. Kurang lebih Min sudah coba jelaskan berkenaan dengan pertanyaan yang di-request oleh Pak Mamat. Semoga bisa dimengerti dan dipahami perkongsian video kali ini. Supaya durasi tidak terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu. Min mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Selamat belajar, selamat backtest, dan salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.